kita ini sedang dalam masa-masa produktif. Kita dalam masa-masa muda nih. Kita masih punya banyak energi untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Kenapa kita harus diam dalam sebuah kolam kecil dan merasa besar di situ? Padahal ada lautan yang lebih luas untuk kita renangi, kita selami. Metrum TV, media terintegrasi kaum muda. Oke, balik lagi bersama saya Jujin Junaidi di Ngobras, ngobrol bareng anak sekolah ya. Kali ini kita udah kedatangan teman kita, ya, teman dari sejak kecil, mungkin teman saya juga dari sejak kecil. Dia sekarang sedang berkuliah di Solo, ya. Dia kuliah perfilman. Jadi tema kali ini kita bakal ngobrolin tentang film, tapi bukan spesifik film. Kita ngobrolin tentang anak muda yang berkarya gitu. Baik, ini dia Hilmi Aditya Permana. Halo semuanya. Apa kabar Hilmi? Baik tentunya. Kalau nggak baik nggak akan di sini. Oh iya benar ya. Jadi saya juga agak bindeng ini tuh sebenarnya, karena kemarin habis perjalanan jauh kan. Oh jauh. Ya, jauh mengejar sekali. mimpi. Mengejar kekasih mungkin ya. Si hati. Oke. Enggak masalah itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Nah iya itu. Kalau nggak ada itu mungkin kita nggak akan pernah berkembang. Nah, jadi memang kemarin saya itu perjalanan ke Ternate. Ke Bacan. Jadi kalau dari Ternate itu sekitar. Bacan tuh bukannya batu ya? Ya ini batu nih. Asik. Oh itu buat tangan ya? Batu ya, buat tangan. Oke. Asik. Ini asli Bacan. Asli Bacan. Dari Tapi saya Bacan. dari Bacan. Oh jadi Bacan itu nama daerah, kabupaten. penghasil? Dia mayoritas ikan sih, mata pencarian. Kalau Bacan itu salah satu batu spesialnya. Itu. Ya, jadi batu ya. Itu jadi batu ya kebahasnya. Itulah sekilas ya. Sekilas. Jadi buat teman-teman yang kemarin sempat nungguin Ngobras update-nya kapan gitu, sorry banget karena memang kita kemarin perjalanan yang cukup panjang, terus tim juga belum kondusif karena pada liburan gitu. Oke, lanjut ke topik pembahasan. Boleh dikenalin dulu nggak nih? Mulai dari nama lengkap, terus apa hobi atau aktivitas apa gitu yang biasa dilakukan gitu. Oke, mungkin kenalin lagi ya. Tadi kan udah sebutin nama saya Hilmi Aditya Permana. Saya adalah saat ini seorang mahasiswa kebetulan yang seharusnya mungkin teman-teman saya udah pada lulus tapi saya belum. Sebenarnya saya bukan nggak pengen lulus, cuma saya ingin lebih menikmati masa muda lagi. Karena ketika kita ada di suatu institusi dan kita itu pasti kita punya privilege untuk membuat memperluas relasi saat itu. Jadi saya sekarang hanya sedang memperluas jaringan saya saja. Jadi bukan karena nggak pengen lulus. Gitu. Oke. Yang menarik adalah Hilmi ini adalah seorang konten kreator kan sebelumnya. Bisa dibilang konten kreator di Pangandaran. Dia seorang filmmaker, asik filmmaker. Jadi saat orang lain asik dengan video-video pendek, dia udah mulai menggarap film-film dengan ide cerita yang luar biasa gitu ya. Enggak lah. Luar biasa ya. Luar biasa di sini kan? Luar biasa di sini gitu. Nah, kenapa sih film gitu? Kenapa nggak melanjutkan? Kalau dulu kan suka dengan video-video lucu pendek gitu. Kenapa sih tertarik untuk film? Kan kalau film itu prosesnya panjang, tapi kalau dunia sekarang itu yang pendek-pendek malah lebih banyak viewernya gitu kan. Lebih banyak dinikmati orang gitu. Iya. Sebenarnya ini enggak semata-mata tiba-tiba langsung milih film buat jadi perjalanan hidup yang saya pilih gitu. Tapi saya melalui beberapa seleksi yang cukup panjang hingga saya sampai di titik sekarang ini. Di titik akhirnya saya memilih film sebagai dunia saya. Dari awal saya malah saya bermain musik dulu awal-awalnya. Terus teater, terus sampai akhirnya terjerumus ke bikin video-video pendek di Instagram. Saya pernah mengalami itu dan sampai titik akhirnya saya kayak kayaknya ini bukan, balik lagi ke passion mungkin ya, tapi saya nggak terlalu idealis mengenai passion saya, cuma kayaknya ini passion yang tentunya prospek kedepannya saya mikirnya visioner ya. Saya nanti pasti
tidak luput dengan keperluan saya nanti di rumah tangga mungkin. Jadi saya mohon maaf ketika memilih jalur yang film ini iya, yang seperti mungkin seniman-seniman lain yang saya tidak terlalu menguasai, mungkin saya bisa, tapi kayaknya saya tidak dapat menjamin itu untuk masa depan saya nantinya gitu. Atau mungkin tidak menikmatinya. Ya, mungkin tidak menikmatinya itu lebih ke situ ya. sih. Saya kalau di film itu saya lebih bisa menikmati, dan tentunya ya saya mendapatkan income dari situ. Gitu. Jadi memang film yang awalnya hobi, tapi pada akhirnya bisa menghasilkan. Tapi kan kamu mengalami beberapa transisi kan, seperti tadi punya band kan. Iya. Itu kenapa bisa bubar bandnya ya? Gak tahu, karena emang tidak jelas ke depannya. Tidak jelas ya. Ya. Tapi memang waktu itu karena gini, mungkin karena waktu itu kita tuh suka ngikutin tren. Ya, betul. Waktu zaman band-bandan kan itu udah tren tuh, band meta, band apa itu ngetren, semua pengen jadi anak band, termasuk saya kan. Jadi anak band. Ya karena emang pada saat itu otak saya berpikirnya kayak, anak band tuh keren. Tidak masa depan enggak? Ya, bukan situ ya, bukan berarti anak band enggak ada masa depan ya. Saya nggak bilang kayak gitu. Cuma pada saat itu saya masih mungkin usia anak remaja yang baru kayaknya keren nih. Saya main band tuh biar cewek-cewek tuh kayak pada gini sih jago ini. Tapi ternyata pas saya terjun ke dunia band itu tidak sesuai ekspektasi saya. Saya yang mikirnya kayak cewek-cewek bakal kelepek ketika saya main musik, ternyata biasa aja. Mungkin balik lagi ke good looking itu sangat berpengaruh. Apapun pekerjaan Anda, kalau Anda good looking Anda selamat ya itu. Tapi kalau film kan ya saya di balik layar sudah perlu good looking. Walaupun malu, saya tidak akan malu-malu amat ya. Karena saya yakin ketika kalian nonton film di bioskop ataupun kalian nonton di HP atau di laptop, pasti ketika credit title kalian skip. Saya tahu kalian tidak tahu kan siapa sutradara drakor yang kalian tonton. Saya yakin itu kalian tidak tahu. Yang penting kan kita buat karya itu dinikmati, kita menghasilkan, ya udah gitu ya. Masalah mereka tahu atau kita atau enggak, ya menurut saya sih, saya soalnya orang yang enggak terlalu mengejar ke popularitas. Jadi ketika saya bisa berkarya, saya menikmatinya dan saya mendapatkan sesuatu dari apa yang saya lakukan, itu sudah cukup untuk saya gitu. Oke. Kalau ngobrolin film dan profesi dan lain-lain ya, saya selalu melihat teman-teman videografer, konten kreator lainnya begitu legit kelihatannya ya. Begitu legit. Tapi sebenarnya apa sih yang memutuskan Anda, anjir? Apa memutuskan Hilmi ini bisa apa ya? Kan orang saya pikir Anda sedang berada di masa jayanya. Ya. Masa jayanya waktu itu. Berada di puncak lah. By Film ini dengan timnya sedang berada di puncak. Tapi kenapa kamu memutuskan untuk lebih memilih belajar keluar, dan akhirnya tim juga pada akhirnya pada mencar untuk belajar lagi dan lain-lain. Akhirnya kan By Film turun kan dari posisi puncak, dan akhirnya ada Zen ini ada lain yang memang sedang menikmati proses mereka di dunia itu. Dan kenapa Anda turun? Sebenarnya kalau masalah itu pada awalnya ya. Jadi saya ingin sekali mengupas ini gitu. Masalah dari mana nih? Segi dari dari si By Film sebagai ini film, atau ketika saya terjun ke industri fotografi dan iya kan kita ngobrolinnya industri ya. Kita ngobrolinnya kenapa saya mengundang Hilmi, karena kan Hilmi adalah pemain di industri kan. Otomatis servisnya bukan hanya tentang ngobrolin film, tapi juga industri itu, video editing dan lain-lain kan. Kenapa gitu Anda lebih memutuskan untuk sudahlah belajar lagi dan karena saya masih mikir ya, kita ini sedang dalam masa-masa produktif. Kita dalam masa-masa muda nih. Kita masih punya banyak energi untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Kenapa kita harus diam dalam sebuah kolam kecil dan merasa besar di situ? Padahal ada lautan yang lebih luas untuk kita renangi, kita selami. Quote itu namanya. Itu quotes. Jadi memang
nggak bisa kita ya berenang di laut, selalu berenang di lautan, di kolam kecil. Jadi memang kamu menyadari itu gitu. Iya, saya menyadarinya. Ketika saya merasa besar di situ, ternyata ketika saya terjun ke sesuatu yang lebih besar lagi, ke industri yang lebih besar lagi, saya ternyata ilmu saya nggak ada apa-apanya Nggak di ada sana. apa-apanya. Saya hanya baru, misal kita dari 1 sampai 10, saya baru nyampe setengah. Saya belum nyampe ke 1 bahkan. Ngeri ya. Gitu. Jadi memang Banyak ketidaktahuan yang kurang banget saya ternyata. Jadi itulah kuncinya, ketika kita ingin berkembang, kita jangan pernah merasa cukup. Dalam artian bukan dalam ini ya, kata ada yang bilang pasti ketika kamu merasa cukup, kamu akan selalu merasa dimudahkan atau apa gitulah. Tapi enggak, kita masuk dalam merasa cukup dalam hal ilmu terutama ya. Ketika kita merasa pintar, maksudnya jangan pernah kita merasa pintar, karena ketika merasa pintar, kita tidak akan pernah belajar untuk apapun lagi. Tapi ketika kita menjadi merasa bodoh, dalam artian ini ya, kita akan terus belajar gitu. Tetaplah menjadi gelas kosong, karena itu akan bisa terus diisi. Jangan menjadi gelas yang penuh, karena ketika itu diisi, itu akan tumpah. Benar. Ada satu quote, saya dikasih tahu sama barista. Jadi dia bilang itu, ketika saya keluar dari zona nyaman saya, melihat dunia, belajar lagi, saya itu bodoh. Dan sampai saat ini saya merasa bodoh. Karena ketika saya melihat keluar, ada orang lain ternyata yang lebih tahu daripada kita. Keluar lagi, ada orang lain yang lebih tahu dari kita. Ya udah, kita akan terus merasa bodoh, dan harus seperti itu kan. Karena kalau udah merasa pintar, stuck di situ. Benar. Tidak akan berkembang kan? Gitu. Nah, berarti memang alasannya tadi berarti kan. Tapi nggak apa-apa. Apanya? By film. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Toh ketika kamu sudah berkomitmen akan suatu hal, dimanapun kamu, dengan siapapun kamu akan tetap kembali. Gitu. Ya. Tapi gimana sekarang berkarya film? Masih. Alhamdulillahnya sekarang saat ini film-film by film pun masih tetap mengudara gitu di festival-festival gitu. Sekarang pun ada beberapa festival yang kita ikutin. Alhamdulillahnya masuk kurasi, dan mudah-mudahan sampai ke nominasi. Atau enggak pun ya sampai official selection aja, nggak apa-apa. Pokoknya bertahap gitu, dari festival yang tingkatnya masih pemula, terus sampai ke festival, syukur-syukur masuk festival film Indonesia. Itu target saya sih untuk terdekat ini. Tapi kalau bisa lebih ya why not gitu. Tapi memang berarti karya dari By Film sendiri masih melanglang buana kesana kemari gitu ya. Meskipun timnya pada kemana-kemana gitu buat belajar, dan kemungkinan nanti bakal balik lagi buat bikin satu proyekan lagi gitu. Tapi itu menarik sekali. Nah, sekarang kalau melihat industri sekarang di sini, menurut Hilmi gimana? Industri di sini kan sekarang lagi hype-nya industri videografi, fotografi itu kan lagi hype banget, apalagi yang di wedding itu kan masih bener-bener hype sekarang kan, tinggi banget marketnya malahan. Nah, itu gimana ke depannya? Itu bagus-bagus aja sih menurutku, ketika orang-orang mau untuk terjun ke industri videografi ataupun fotografi. Tapi pesan aja sih ya, ketika kamu tertarik untuk melakukan suatu hal, kamu jangan terpaku dengan sebatas foto yang bagus atau video yang bagus dihasilkan oleh alat yang mahal gitu. Enggak, kamu harus latih diri kamu dulu. Kamu harus mungkin perbanyak literasi, ataupun sekarang kan udah banyak tuh di YouTube atau di apa, kita bisa belajar tutorial. Jadi sebenarnya pelajaran ilmu tuh tidak hanya kita dapatkan dari akademik ya, dari bangku sekolah. Sekarang udah mudah untuk mengakses itu. Jadi ketika kamu memang ingin terjun ke industri tersebut, terutama industri videografi, ya kamu harus setidaknya belajar dan perbanyak jam terbangmu. Jadi jangan apa-apa langsung dikomersilkan, enggak. Kamu belajar aja dulu gitu. Ketika kamu
memiliki suatu karya yang bagus, hasil karya kerjamu bagus, orang akan menilai itu dengan sendirinya gitu. Tidak usah kamu matok harga. Gitu. Berarti nggak usah matok harga ya? Ya, maksudnya ya orang-orang akan berpikir gitu ketika kerjamu kayak gini dan mereka akan dengan sadar dengan sendirinya gitu. Bukan ketika kamu belum ada jam terbang, ingat lagi ketika jam terbang belum ada jam terbang tiba-tiba kamu matok segini, orang-orang akan meragukan portofolio gitu karena ya gimana ya, orang-orang di sini cenderung melihat harga dulu baru hasil. Hasil ya. Bukan lihat hasilnya dulu baru harga. Oh ini pantas segini. Pantas gitu. Tapi memang profesi itu kan sekarang memang lagi berkembang ya. Profesi fotografi, videografi itu memang lagi berkembang dan di Pangandaran sendiri kayaknya masa depannya cerah. Ya lumayan cerah. Maksudnya untuk industrinya, perkembangan industrinya. Sebenarnya kalau untuk di luar ya, di luar Pangandaran itu kayak udah jenuh. Berjalan dari lama gitu dan mereka udah mulai upgrade ke tingkatan-tingkatan yang lain. Bahkan untuk di luar kota sendiri kadang ada beberapa gitu, terutama yang punya budget lebih, mereka bikin video pre-wedding atau wedding menggunakan sebuah PH gitu. Jadi digarap dengan benar-benar jadi proper. udah mainnya udah nggak personal lagi ya, tapi udah PH gitu. Bukan sekedar capture the moment, udah benar-benar jadi sinematografi yang seutuhnya gitu. Iya. Tapi ini sering pendapat aja ya. Iya. Kalau menurut saya industri jika digarap oleh banyak orang di industri yang sama ya, itu akan jenuh, apalagi fokusnya yang sama. Karena kan sebenarnya masih banyak hal yang belum disentuh kan, kayak video-video iklan gitu kan, itu kan belum disentuh gitu. Dan siapa di sini yang menyentuh itu gitu? Oke. Ya. Kalau jenuh di wedding ya memang kita harus realistis ya. Tapi nah ini nih yang mau ditanyakan. Pride sebagai content creator masih ada nggak sih? Di siapa nih? Di kamu? Ya ada sih, tentunya ada. Dan sebenarnya ketika saya belajar di luar itu bukan saya melupakan itu, tapi saya ingin membenahi diri dulu. Saya ingin gimana ya? Kedepannya sebenarnya saya ingin merubah ekosistem yang ada di sini. Sebenarnya ketika kita bisa memperbaiki selera kita, bahkan bisa diperbaiki ketika penyedia layanan itu upgrade lah, meningkat gitu. Ya, kualitasnya bukan hanya kuantitas gitu. Jadi iya maksudnya ketika memang tadi setiap orang akan mengorbankan prinsip orang bertahan hidup kan gimana ya? Iya. Orang akan mengorbankan apapun supaya dia tetap bertahan hidup kan. Sebenarnya itu sudut pandang pikir yang sempit ya. Justru jangan kita yang bertahan, tapi kita yang menciptakan gitu. Jadi sebenarnya nih, misal saya memandang ekosistem film di Pangandaran gitu. Sebenarnya bukan orang-orang di Pangandaran yang memiliki potensi untuk menjadi seorang filmmaker yang bagus itu, baik itu banyak sekali. Cuma karena tidak sekarang ini terutama ya, tidak adanya ruang dialog antara pelaku industri tersebut. Jadi akhirnya minimal ada suatu kumpulan atau komunitas atau apalah itu, yang penting yang bisa menyatukan mereka sehingga si ekosistem film di Pangandaran itu jalan. Nah, ketika ekosistem di Pangandaran itu jalan, entah itu dengan komunitasnya ataupun dengan PH atau lain-lain, itu akan menarik minat investor. Maksudnya dalam artian banyak akan adanya seperti di tempat saya menempuh pendidikan sekarang ya di Solo, itu banyak sekali rental untuk alat-alat sinematografi, alat-alat film itu, dan itu sangat menjanjikan karena itu tadi, karena ekosistem film di sana itu jalan ya. Jadi ketika orang ingin membuat film, ketika sebuah komunitas ingin membuat film, otomatis mereka akan menyewa ke tempat tersebut karena ingin memiliki menghasilkan hasil yang berkualitas ya, yang baik tentunya. Apalagi ketika itu jalan, maka klien akan melirik itu. Ternyata sebuah iklan bisa digarap sebaik itu dengan PH film, dengan alat-alat yang bagus tadi. Akhirnya mereka dapat order dari si calon-calon pengiklan ini dan yang menggunakan jasa mereka, dan itu akan terus
apa ya, mutualisme yang akan terus berlanjut gitu kalau emang ekosistemnya jalan. Jadi yang pertama sumber daya masyarakatnya dulu nih. Di sini tuh kalau mau itu, dan itu akan berjalan, sebenarnya akan berjalan dengan sendirinya bertahap ketika itu udah jalan, udah mulai bermunculan nih, dan mereka intinya jangan malu, jangan takut untuk apa ya, berkolaborasi. Itu intinya. Ketika itu udah jadi, maka ekosistemnya jalan gitu. Jadi segala sektor ya yang menghasilkan uang pun akan berjalan dengan sendirinya. Bener. Jadi jangan berpikir ketika kamu menjadi sinematografer atau menjadi filmmaker itu kamu akan berhenti di sebuah festival film. Enggak, itu bisa lebih luas lagi. Iya, bener. Ya karena memang kita tuh masih ego. Ya, ego masing-masing. Ya, dan itu harus dipatahkan. Ya. Itu harus dipatahkan. Memang kuncinya ya kalau nggak terbentuk komunitas film dan apa, ya tetap aja nggak berkembang. Orang yang bisa film dari kota pun datang ke sini mati dia, nggak mungkin berkembang. Kan sudah ada banyak contoh ya. Ada datang ke sini mati udah. Nah, ngobrolin tadi, kamu kan Hilmi kan kuliah nih. Kuliah di ISI Solo ya. Ya, ISI Surakarta. ISI Solo, ISI Surakarta. Nama ininya ISI Surakarta. Cuma Solo tuh kayak istilah apa ya? Kayak mungkin Ciamis. Itu Galuh. Sebutannya Galuh, kayak nama lamanya gitu, nama sebutan lainnya gitu. Dan itu kan Solo. Tapi kalau dalam resmi dalam catatan pemerintah Surakarta. ISI Surakarta ya. Dan keraton pun Keraton Surakarta. Berarti semester berapa sekarang? Jangan tanya semester, udah skip. Yo, lanjut. Ya udah skip ya semester. Oke. Nah, sebelumnya kan sempat kuliah di ISBI ya. Waduh, disensor ya, tolong jangan terlalu ini buat itu saya. ISBI ya, jurusan teater kan? Iya, teater. Teater, tapi DO apa gimana? Enggak, itu karena saya lebih ke idealis waktu itu, passion aja udah. Jadi memang ingin film pokoknya. Ya, ingin film. Mau tahu ya pokoknya. Ketika saya itu biasanya orang yang udah keras kepala ya. Ketika saya ingin A maka harus A gitu. Bagaimanapun caranya A harus A. Harus A ya. Enggak ada B, enggak ada, saya harus A gitu. Jadi gimana serunya kuliah film? Wah, serunya kuliah film. Iya, lingkungan di sana gimana? Kan di sini seperti tadi, kenapa kita harus berenang di kolam kecil padahal masih ada kolam yang lebih besar. Nah, sekarang kan Anda ini berenang di kolam yang besar. Nah, gimana di sana ekosistemnya apa? First impression ke sana dengan saya yang merasa apa ya, wah saya udah cukup nih wawasan ilmu saya untuk terjun di industri sinema. Ternyata pas nyemplung ke sana, oh saya bagaikan anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Asik. Saya yang merasa sudah, ya itu salahnya saya ketika saya mempelajari sesuatu, saya mudah merasa lebih baik gitu dan berbangga diri. Berbangga diri. Ke sana saya hanya bisa diam melihat orang lain gitu, dan ternyata ilmu mereka lebih jauh dan pola pikir mereka ya udah maju 3 tahun lebih dari saya gitu. Jadi kayak mereka udah start lebih dulu gitu. Terus aktivitas apa di sana selain kuliah biasa gitu? Selain itu apa? Ya kuliah ya paling proyek kan kada callingan gitu. Itu biasanya callingan itu jadi ketika kita kan dari biasa ketika kita awal masuk itu pasti ada proyekan pertama. Nah, itu apa yang kita kerjakan pertama di sana itu yang akan menjadi track record kita. Jadi ketika kita di sana pertama kita menggarap sebuah film misal terus jadi director dan bagus, itu akan terus dipakai sampai ke depannya gitu kayak. Itu di komunitas atau apa? Atau di kampusnya? Di kampus, dan kampus itu kan kayak kalau ini kayak ada himanya kan. Hima, dan itu juga kayak bekerja sama dengan komunitas-komunitas lain juga, komunitas film, kine club, sinema. Dan itu banyak sekali di Indonesia. Jadi gitu kayak apa ya? Terus apa ya? Pokoknya tiap hari ngomongin film aja. Ya, film. Ketemu ini film. Misal kita ngebahas apapun ya kita disangkut-pautkan dengan. Tapi film Hilmi pernah ada yang komen atau apa gitu? Komen gimana maksudnya? Komennya maksudnya, oh ini film ini kurang ini, film kamu kurang ini.
Di mana, di sini atau di sana? Di sana. Oh, di Kan sana. tadi merasa sudah berbangga diri. Iya, ya kan? Ya, kebanyakan film saya yang dikerjakan kan film pendek ya, kebanyakan. Dan mereka bilang banyak yang mengkritik, membilang baik, namun dengan sedikit kritikan ataupun dengan, ya tentunya dengan kritik yang membangun ya. Terutama banyak sekali film-film yang saya buat itu cenderung tidak memanfaatkan kekuatan visual dari sinema itu sendiri. Sinema itu adalah gabungan antara audio dan visual. Jadi ketika saya menarasikan sesuatu hal itu sebenarnya saya tidak perlu menguatkan dari dialog saja. Tidak perlu dari dialog. Misalkan itu udah terwakili oleh sebuah adegan atau sebuah visual, itu sudah cukup. Jadi banyak kan terlalu banyak nyampah gitu, banyak hal-hal yang terbuang percuma, durasi yang terbuang percuma untuk sesuatu yang sudah jelas di awal. Secara visual pun udah jelas, tapi harus ditambahkan lagi sama dialog gitu. Ya itu kebanyakan kekurangan saya. Tambah lagu mungkin. Ya. Ada PO-nya mungkin. Tiba-tiba ngomong dalam hati, udah jelas situasinya kayak gini, terus dijelasin lagi. Itu kan sesuatu yang buang-buang budget juga mungkin di produksi. Terus apa lagi ya? Lalu dari segi penulisan yang saya tulis mungkin ya, ketika ternyata saya datang ke sana, ternyata apa yang saya tulis selama ini itu hanya masih berdasarkan opini saya. Belum dengan riset yang benar-benar kita terjun ke lapangan, kita merasa gitu ya? Iya benar kayak gitu. Terus apa lagi? Dan biasanya isu-isu yang saya bawakan harusnya itu lebih spesifik gitu, membahas suatu hal yang emang benar pengen diangkat gitu. Kadang saya masalah saya sering kebanjiran ide. Ternyata kebanjiran itu juga nggak baik, karena kita terlalu banyak pilihan nih. Akhirnya saya coba masukin semua, dan ya dalam harapan saya itu semua sampai, dan ternyata nggak ada yang satu pun gitu. Jadi malah nggak fokus pada cerita utama yang ingin disampaikan gitu. Misal saya ingin menyampaikan isu pelecehan seksual bisa, tapi saya di situ juga menyelipkan isu sosial, isu politik, isu apa, dan itu karena terlalu banyak bercabang. Sampai akhirnya saya lupa ke isu yang seksual yang ingin saya sampaikan itu. Itu saya terlalu banyak. Ternyata ketika menulis itu tidak boleh seperti itu. Mungkin lebih kayaknya ada kan beberapa film anak SMK kan suka ada tuh yang seksual gitu kan. Yang kayak adegannya tuh mereka pacaran, terus karena mereka udah pengen akhirnya gituan di WC, dan akhirnya si cowoknya nggak mau tanggung jawab, dan akhirnya anaknya hamil dan nggak punya suami. Itu udah terjadi dari itu banyak kan film kayak gitu kan, yang sudah ditulis dari 50 tahun ke belakang. Itu orang-orang yang terpikirkan ke belakang. Banyak itu pentingnya riset itu ketika kita ingin mengangkat suatu isu, kita jangan terpaku pada satu ide yang pertama kita pikirkan ataupun dari satu sudut pandang. Kita coba dari segi-segi lain, mungkin bisa saja kita mengangkat isu tentang kekerasan seksual seperti itu. Bukan kekerasan seksual, itu lebih kemana sih? Pergaulan bebas ya. Kita bisa menarik sudut pandang dari sudut pandang lain gitu. Tidak perlu dari segi mereka berdua, bisa pun dari saksi mata ataupun dari misal dari kasur yang ada di sana mereka bercerita, kasurnya yang bercerita jadi sudut pandang yang lain gitu masih bisa dieksplor gitu. Itu pentingnya gitu. Imajinasi juga penting sih gitu. Nah menarik tuh kasur yang bisa bercerita ya kayaknya. Jadi kita jangan kita kan makanya saya dari teater pindah ke film. Bukan saya tidak cinta teater, saya sangat mencintai teater gitu. Saya sangat cinta dengan seni peran, tapi kenapa saya ke film? Karena film itu kita bisa lebih bebas berekspresi, kita bebas berimajinasi, kita bisa melakukan hal-hal gila apapun itu yang kita mau. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berapa menit ya, Bi? 29. 1 menit lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Setelah lulus ngapain? Balik ke daerah atau stay di tempat yang lebih bikin isi kepala tetap boom gitu, tetap encer kan biasanya orang-orang udah
kuliah di kota, udah punya industri tuh biasanya orang-orang kreatif kan biasanya oh industri saya udah kebangun di sana, saya nggak bisa balik lagi gitu. Saya kalau balik lagi saya mending jualan aja dari dulu, nggak usah terjun ke film. Kalau saya ingin terjun ya terjun. Saya jangan terlalu apa ya? Sebenarnya ketika orang terlalu terjebak akan sesuatu yang emosional, maksudnya dengan rindu kampung halaman itu mungkin wajar, tapi ketika kamu terpaku di situ, kamu tidak akan kemana-mana. Kamu harus ada sesuatu yang dikorbankan. Enggak, kamu dapat sesuatu yang lebih besar. Bukan berarti kamu nggak boleh ke kampung halaman ya, tapi saya suatu saat mungkin akan menikmati masa tua di kampung halaman ya, tapi saya kembali lagi, saya ingin memanfaatkan usia muda saya, waktu muda saya, tenaga saya yang masih prima ini untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, yang lebih besar gitu. Bener, saya akan mungkin berkiprah di luar atau di luar daerah saya ya. Syukur-syukur kalau bisa sampai ke luar negeri. Itu nggak ada yang tahu. Mungkin apa ya? Ya itu, saya ingin mengelilingi dunia dulu. Ingin tembus Netflix mungkin. Amin. Oke. Ada ini nggak final statement? Statement terakhir. Apa kira-kira mengenai untuk siapa, untuk apa nih? Untuk konten kreator di Pangandaran, untuk orang-orang yang sedang berjuang untuk ya mungkin mereka baru start mulai main bikin film gitu di Pangandaran di sini. Kalau untuk kreator di Pangandaran sih mungkin nggak ada ya, karena mereka itu udah punya pilihan hidup masing-masing dan banyak senior saya juga, masih saya yang baru belajar berjalan ini apa ya, menggurui. Jadi mungkin buat yang mau mulai aja nih, yang mau mulai, ketika kalian mau mulai untuk terjun ke dunia sinema, ke dunia film, ya lakuin aja. Lakuin sesuai dengan hati kalian. Kalau kalian nggak ada alat ataupun nggak ada apa, lakuin aja, bikin dengan hal yang seadanya. Kalau kalian nggak bisa nulis naskah, nggak bisa sesuai dengan kaidah-kaidah sinematografi, kalian lakuin aja. Karena saya waktu mengawali dulu, saya sama sekali nggak tahu, nggak ada yang mengajari. Saya belajar sendiri sampai akhirnya saya perlahan-lahan mulai belajar, learning by doing lah. Jadi saya belajar sambil dari kesalahan-kesalahan. Akhirnya saya tahu yang baik itu seperti apa. Mungkin suatu saat kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang akan membimbing atau menuntun kamu ke jalan yang benar gitu. Maksudnya ke jalan yang kamu inginkan gitu. Masjid dong. Ya, itu. Oke, itu dia tadi statement dari Hilmi. Jadi memang ada yang lucu ya, ketika kita mulai belajar buat bikin sesuatu tapi kita malah nyerah dengan apa yang tidak kita miliki gitu. Ya enggak sih? Iya. Intinya jangan minder aja, jangan minder kan. Terus saya biar saya tebak, kamu belajar bikin naskah pasti dari ini naskah film Raditya Dika. Ya enggak sih? Malam Minggu Miko. Nulis naskah. Saya dari lebih ke web sih. Oh, lebih ke web, bukan berarti. Kalau saya dari situ. Soalnya saya tuh tipikal orang yang ketika melakukan sesuatu saya udah nggak usah ikut campur, nggak usah. Iya. Bisa sendiri. Nah itu bodohnya saya itu awalnya. Tapi sekarang saya udah mulai membuka diri gitu, mau belajar gitu. Oke, jadi itu dia tadi ngobrol bareng Hilmi Aditya Permana, ya, seorang filmmaker. Wah, enggak. Bukan, sekarang seorang mahasiswa ISIS Surakarta yang sedang berjuang mencari nafkah di masa depan. Oke, itu saja dari saya Jujun Junaidi dan Hilmi Aditya Permana. Sampai jumpa di Ngobras minggu depan dengan narasumber yang baru tentunya, dengan cerita yang baru, dan dadah.